Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Nah, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, hari ini Ibu akan absen ya. Hari ini Revaldo, siapa yang tidak hadir? Untuk hari ini Bu hadir semua Bu. Ya, terima kasih Revaldo. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah tentang membandingkan siklus litik dengan siklus lisogenik. Nah, yang pertama Ibu akan menayangkan video. Video ya. Nah, perhatikan di depan. Virus seperti yang kita kenal merupakan protoka seluler yang membutuhkan satu pilihan untuk verifikasi atau berkembang. Setidaknya terdapat dua mekanisme replikasi virus yang telah diketahui, yaitu siklus litik dan lisogenik. Siklus litik dimulai dari tahapan penempelan virus pada sel inang atau disebut adsorpsi, kemudian dilanjut penetrasi, replikasi, perakitan, dan diakhiri lisis atau pencabulan sel inang. Sedangkan siklus lisogenik ditandai dengan terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom sel inang tanpa disertai lisisnya sel inang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Tahap pertama dalam siklus litik bakteriofage 4 atau disebut juga faga dalam menginfeksi bakteri E. coli adalah tahap penempelan atau disebut juga tahap adsorpsi. Serabut ekor yang berada pada ujung ekor faga menempel pada reseptor spesifik di permukaan dinding sel bakteri. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana enzim lisozim yang berada di ujung serabut ekor akan mendegradasi sebagian kecil dinding sel bakteri dan membentuk suatu lubang pada dinding sel. Materi genetik berupa DNA yang berada di bagian kepala faga diinjeksikan ke dalam sitoplasma sel bakteri. Tahap ketiga adalah replikasi, yang diawali dengan DNA faga ditranskrip oleh enzim polimerase bakteri menjadi mRNA dan kemudian ditranslasi untuk membentuk bagian tubuh virus yang berupa protein faga. Kemudian DNA faga direplikasi untuk partikel faga lainnya, dan DNA faga juga menjadi template pembentukan mRNA. Bersamaan dengan tahapan ini, terjadi penggandaan DNA faga dan pembuatan protein struktur faga lainnya. Tahap keempat adalah perakitan atau assembly. Saat terjadinya tahap perakitan, DNA faga dikemas di dalam struktur kepala faga dan bergabung menjadi satu dengan struktur faga yang lain, seperti bagian leher dan ekor. Setiap struktur faga bergabung menjadi satu untuk membentuk satu faga baru yang utuh. Tahap kelima adalah lisis, yang ditandai dengan diinduksinya sintesis enzim lisozim oleh faga yang telah
siklus infeksi baru terhadap sel bakteri lainnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, DNA faga yang telah diinjeksikan ke dalam sitoplasma bakteri tidak ditranskripsi atau ditranslasi. DNA faga akan berintegrasi dengan genom bakteri dan membentuk struktur yang disebut profaga. Profaga akan tereplikasi bersamaan dengan terjadinya pembelahan sel bakteri, sehingga masing-masing bakteri akan membawa profaga di dalam sitoplasmanya. Setelah melihat video ini, kalian bisa melihat bagaimana siklus litik dan lisogenik. Artinya, pada siklus litik dan lisogenik ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Ya. Yang pertama nanti ada tahapan, kemudian sampai ke lisogenik. Nah, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian menjawab tentang materi yang ditulis tadi. Silahkan kalian mengisi LKPD-nya sesuai dengan video yang telah kalian lihat tadi. Nah, di LKPD itu ada beberapa pertanyaan. Silahkan diikutinya. Silahkan dibuka. Dari ininya gimana? Dia lagi baiklah, semua diskusinya sudah, berarti sekarang kita akan mempresentasikan. Presentasi ini nanti dimulai dari kelompok 1, kemudian dilanjutkan
pelajaran dengan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, nah, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan video tadi yang ditayangkan yang ada di KPD kalian masing-masing. Yaitu tentang grafik perkembangan kasus COVID-19 di bawah ini. Bisa dilihat di LKPD. Berdasarkan grafik yang tercantum di LKPD ini dapat kita lihat bahwa perkembangan virus COVID-19 semakin meningkat. Salah satu penyebab lonjakan kasus COVID-19 adalah penurunan protokol kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwa kita, ataupun bahkan diri saya sendiri, jarang mematuhi protokol kesehatan. Karena kita sering menganggap bahwa protokol kesehatan itu adalah hal yang rumit dan susah untuk dikerjakan. Padahal hal tersebut bisa menekan populasi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, karena kurangnya kesadaran yang menyebabkan COVID-19 di Indonesia semakin meningkat, maka perlu peranan kita sebagai pelajar dan juga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar COVID-19 di Indonesia semakin menurun populasinya. Kemudian faktor lainnya adalah vaksinasi booster Indonesia yang belum banyak dilakukan secara masif, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia. Lansia adalah umur di mana kesehatan semakin memburuk yang menyebabkan COVID-19 mudah menyerang. Oleh karena itu, vaksinasi booster perlu dilakukan di semua kalangan, baik anak-anak maupun lansia, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Peranan pemerintah saja tidak cukup untuk meningkatkan kasus COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai pelajar dan juga masyarakat membutuhkan kerjasama dengan pemerintah agar kita bisa sama-sama untuk menghilangkan populasi COVID-19 dan juga menjaga kesehatan kita masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kami buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih, Pak. Kasih apresiasi dulu. Sudah memaparkan presentasinya, yaitu tentang grafik berdasarkan grafik tentang COVID-19, yaitu semakin meningkatnya COVID-19 di Indonesia. Nah, penjelasannya sangat bagus. Terima kasih Eka dari kelompok 1. Dari kelompok yang lainnya, ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19? Sekian pertanyaan dari kelompok kami. Menurut Anda, virus corona kategori proses litik atau mesogenik? Jawabankan pendapat Anda. Siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom. Virus yang menyebabkan kematian sel inang. Istilah litik mengacu pada pecahnya sel inang akibat infeksi bakteri atau virus. Virus yang hanya bisa mereplikasi melalui proses litik disebut dengan virus virulen. Siklus lisogenik adalah siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang, namun virus berintegrasi ke dalam kromosom inang. Proses integrasi disebut dinamakan dengan profaga. Proses siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, di sini karena karantina mandiri berarti memisahkan diri dari orang lain karena Anda telah terpajan dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19. Meskipun Anda tidak memiliki gejala, selama karantina mandiri, pantau gejala-gejala yang dialami. Tujuan dari karantina mandiri adalah untuk mencegah penularan, karena orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menular secara cepat ke orang lain.
Jika Anda mengalami kesulitan bernapas, segera menghubungi penyediaan layanan kesehatan Anda. Hubungi terlebih dahulu jika kemungkinan tetap positif dan semangat. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis. Saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika memungkinkan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak mematuhi nasihat ini. Nah, cukup sekian pemaparan dari pertanyaan kami dan kami membuka sesi bertanya. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita kasih apresiasi dulu untuk melakukan presentasinya baik ya. Nah, dari presentasi kelompok 2, kelompok lain ada yang ingin bertanya. Iya, silakan. Revaldo, perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja gejala COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasien R tidak mengalami gejala COVID-19 dan tidak pernah bertemu dengan orang yang sudah terjangkit COVID-19. Pertanyaannya adalah mengapa hasil swab positif sedangkan tidak ada gejala dan tidak pernah pernah dengan pasien positif? Jawabannya adalah perlu dipahami beberapa hal, yakni pertama, tes swab PCR bekerja dengan mendeteksi material genetik atau RNA virus corona baru yang menyebabkan COVID-19 pada spesimen apus tenggorokan atau swab yang diperiksa. Apabila hasil tes swab PCR pasien R positif, artinya dalam tubuhnya terdapat virus atau dengan kata lain dia mengalami COVID-19. Meski terkadang hasil tes swab PCR bisa juga positif palsu, misalnya karena adanya sisa barangkali virus yang masih terdeteksi padahal sakitnya tidak sembuh. Adapun infeksi oleh virus lain sebenarnya tidak lantas membuat hasil tes swab PCR menjadi positif. Kedua, tidak semua penderita COVID-19 akan mengalami gejala khas. Pada kebanyakan kasus, justru penderita COVID-19 hanya akan mengalami gejala ringan seperti biasa atau malah tidak mengalami gejala sama sekali. Jadi, meski pasien R tidak mengalami gejala sakit apapun, tidak lantas jika dipastikan bahwa ia tidak mengalami COVID-19. Keterangannya bahwa tidak pernah kontak dengan penderita COVID-19 pun tidak bisa dipastikan benar. Bisa saja ia sesungguhnya pernah kontak dengan penderita COVID-19, namun tidak bergejala sehingga tidak pernah diperiksakan. Yang terakhir, penegakan diagnosis COVID-19 atau bukan sebaliknya tidak dilakukan hanya dengan merujuk pada hasil tes swab PCR saja, melainkan dikonsultasikan kembali ke dokter yang memeriksa agar dibandingkan dengan gejala klinis yang muncul dari hasil tes penunjang lain yang dilakukan. Dari sini barulah bisa disimpulkan seperti apa penanganan yang perlu dilakukan. Untuk pasien R, sebaiknya mengkonsultasikan hasil pemeriksaannya tersebut ke dokter terdekat agar diberikan penanganan yang tepat. Sembari itu, ingatkan juga untuk mengisolasi diri di rumah, rajin olahraga dan cukup istirahat agar imunitas membaik. Jalani pola makan yang bergizi, seimbang, utamanya yang mengandung zinc, vitamin C, vitamin D, dan antioksidan lainnya. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 2 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Kita kasih apresiasi dulu ya. Luar biasa sekali memberikan
kelompoknya. Nah, selanjutnya jika kelompok lain ada yang mau bertanya, silakan buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3. Jika seseorang terinfeksi tapi tak bergejala, bisakah ia memiliki kekebalan dalam darahnya? Sekian. Soalnya isolasi mandiri diberlakukan bagi orang yang hasil rapid testnya reaktif, meskipun tanpa gejala, terlebih bagi mereka yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Uraian penjelasan kalian, mengapa sangat penting dilakukan isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah prosedur bagi orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk tinggal di rumah atau tempat lain sehingga dinyatakan tidak lagi berpotensi menulari orang lain. Prosedur ini diterapkan untuk pasien yang tak menunjukkan gejala atau bergejala ringan. Isolasi mandiri bisa diberlakukan bagi orang yang diduga terinfeksi COVID-19 karena pernah berkontak dengan pasien atau orang lain yang mungkin terjangkit virus corona. Jadi ringkasan dari materi kami ialah bahwa mengapa sangat penting dilakukan isolasi mandiri karena untuk menjaga kesehatan sekaligus mencegah penularan COVID-19 pada orang lain. Sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan dan yang tidak paham silakan ditanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi dulu. Kita sesi pertanyaan, silakan dari kelompok lain yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 4, apa perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat melalui untuk kebijakan pemerintah dan memperlakukan PMM di masa pandemi, yaitu tetap ikuti informasi terbaru tentang wabah COVID-19 yang tersedia di situs WHO dan melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah Anda, di mana banyak negara di seluruh dunia kasus dan bahkan wabah COVID-19 yang telah terjadi. Pemerintah Tiongkok dan pemerintah beberapa wilayah negara lain telah berhasil memperlambat wabah yang terjadi di wilayahnya. Namun, situasi yang ada masih sulit diprediksi. Karena itu, tetaplah ikuti berita terbaru. Anda dapat mengurangi resiko terinfeksi menyebarkan COVID-19 dengan cara memperlakukan beberapa langkah kewaspadaan, yaitu seringan mencuci tangan Anda dengan air bersih, mengalir, dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Ketiga, hindari pergi ke tempat-tempat ramai. 4. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kelima, pastikan Anda dan orang-orang sekitar Anda menjalankan etika untuk batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu terlipat atau tisu saat batuk atau bersin. Segera buang tisu bekas tersebut. Yang terakhir, tetaplah tinggal di rumah dan lakukan isolasi mandiri meskipun hanya memiliki gejala ringan seperti batuk, kepala, dan ringan sampai Anda sembuh. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk kami buka sesi pertanyaan. Ya, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana cara COVID-19 itu menyebar? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Maka berikan kami waktu untuk menjawab Diskusi tadi ya. Nah, artinya virus corona itu sangat berbahaya. Jadi kita harus berhati-hati. Baik kita bergaul dengan orang
pasti ada ya, tidak artinya gejalanya. Kadang sama seseorang tidak tidak ada gejalanya, dia terinfeksi. Kesimpulan dari materi hari ini. Silakan, Eka. Baik, setelah melalui proses deskripsi dan juga yang telah menjelaskan, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari replikasi virus adalah proses yang dialami virus untuk memasukkan salinan dirinya di dalam salinan yang terinfeksi. Terdapat dua siklus replikasi virus, yakni siklus aktif dan juga siklus lysogenik. Siklus aktif terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Sementara siklus lysogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Tadi kita juga membahas tentang COVID-19 yang merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan. Gejala COVID-19 sendiri bisa berkisar ringan hingga berat, seperti penyakit flu. Materi kita hari ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan minggu depan. Terima kasih ucapkan kepada anak-anak ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.